Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu organisasi regional yaitu NAFTA. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Galuh Handakinanti, Nur Hidayatul Rahmah, dan Rifana Rafifah Haryanti. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu NAFTA? NAFTA atau North American Free Trade Agreement merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang terdiri dari negara bagian Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga komunikasi, kegiatan kebudayaan kewarganegaraan, paspor, visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Nah, di sini ada latar belakang pembentukan NAFTA, yaitu pada awalnya NAFTA merupakan perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada dalam American Summit di Chili pada April 1988. Kedua negara sepakat bahwa budaya, perdagangan, perjalanan, ikatan keluarga, dan cyberspace telah menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara ini harus ditingkatkan. Dan akhirnya, NAFTA diresmikan pada 1 Januari 1994. Keberhasilan kerjasama bilateral itu menarik minat Meksiko untuk bergabung. Pada September 1998 di New York, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding untuk menjalin kerjasama trilateral. Hal itu sesuai dengan Master Plan Pembangunan Nasional Meksiko agar lebih efektif dalam percaturan ekonomi internasional. Nah, Sobat, kalian tahu nggak sih anggota NAFTA itu siapa saja? Anggota NAFTA terdiri dari 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. NAFTA bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Berikut tujuan pembentukan NAFTA. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Yang kedua, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Dan yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggota. Nah, di sini ada perkembangan NAFTA, di mana pada saat perkembangannya diawali dengan adanya perubahan kerjasama di bidang ekonomi menjadi kerjasama di bidang militer. Nah, pada kerjasama sebelumnya, hubungan yang ada dalam NAFTA bersifat bilateral, yaitu hubungan antara Amerika Serikat dan Kanada saja. Lalu, pada tanggal 11 April September 2011, Amerika Serikat pada saat itu fokus pada upaya penanganan wilayahnya dalam menumpas terorisme tanpa dukungan dari negara tetangga. Akhirnya, karena pengaruh kedekatan geografis, Meksiko dan Kanada mempertimbangkan adanya kerjasama antar 3 negara, atau yang disebut dengan kerjasama trilateral. Dan pada awalnya, Amerika Serikat dan Kanada membentuk 30 butir Smart Border Declaration, atau deklarasi tentang penjagaan dan pengetatan akses perbatasan. Lalu, disusul dengan penandatanganan 22 butir Border Partnership Agreement antara Amerika Serikat dan Meksiko
Lalu, adanya invasi antara Amerika Serikat ke Irak membuat Kanada dan Meksiko tidak mendukung invasi tersebut karena posisi kedua negara tersebut ada dalam PBB sebagai penjaga perdamaian dan resolusi konflik. Tak hanya itu, karena biaya untuk mendorong perang sangat besar. Berikut tantangan organisasi NAFTA. Tantangan organisasi NAFTA akan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan NAFTA juga menyebabkan adanya perkembangan industri di wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Diimplementasikannya, perjanjian NAFTA akan lebih mudah mengatur dan memonitor polusi sepanjang perbatasan. Lalu, adanya perjanjian Kanada dan Meksiko menyebabkan menghilangnya hampir semua tarif, baik secara langsung atau tidak langsung, selama 5, 10, 15 tahun. Dan adanya tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan susu, telur, ayam, dan gula. Berikut hubungan NAFTA dengan negara anggotanya. Hubungan NAFTA dengan Kanada dan Meksiko. NAFTA dianggap oleh Kanada dan Meksiko sebagai arena kompetisi antar anggota. Karena Kanada dan Meksiko sangat membutuhkan keberadaan Amerika Serikat sebagai pemberi dana dan bantuan ekonomi. Kedua negara tersebut saling melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan yaitu Kanada ke Meksiko berupa gandum, bahan bakar solar, dan aksesoris. Sedangkan antara negara Meksiko ke Kanada berupa TV layar, mesin-mesin, dan alat untuk mengubah, menerima, dan mengirimkan umpan balik suara. Sedangkan hubungan antara NAFTA dan Amerika Serikat berupa tahun 1992 sampai 1998, nilai ekspor sektor pertanian Amerika Serikat meningkat sebesar 20%. Lalu, tahun 1997 sampai dengan 1998, ekspor makanan Amerika Serikat ke Meksiko meningkat dari 881 juta dolar menjadi 5,9 miliar dolar. Dan Amerika Serikat juga menjadi supply sebanyak 75% impor makanan Meksiko. Nah, di sini ada contoh kasus dari organisasi NAFTA, yaitu pertama pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu di mana negara Meksiko telah mengubah ekonominya berbasis pertanian menjadi ekonomi pertambangan. Namun, terjadinya kegagalan karena pertanian di Meksiko tidak ada menjadinya basis pertumbuhan ekonomi sejak menandatangani perjanjian NAFTA. Kedua, adanya ketegangan atas ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas yang pada akhirnya pada bulan Desember 2007 yang dianggap merugikan para petani. Ketiga, lemahnya kemampuan analisis dalam mengukur kekuatan daya saing. Nah, apa sih dampak NAFTA itu? Dampak NAFTA adalah yang pertama, bagi negara Meksiko memperoleh keuntungan sebagai anggota NAFTA karena produk ekspor sebagai ditunjukkan ke pasar Amerika Serikat memiliki karakter sebagai tujuan investasi dan unggulan negara Asia Tenggara. Kemudian negara Vietnam memperoleh manfaat dari organisasi NAFTA melalui perjanjian bilateral yang ditandatanganinya. Peran penanaman modal asing atau yang disebut dengan PMA di Vietnam ini sangat penting untuk mengangkat perekonomian negara. Lalu, Thailand justru mengalami kerugian akibat berlakunya NAFTA. Ekspor Thailand ke tujuan Amerika Serikat didominasi produk pertanian, elektronik, dan garmen. Lalu, di Indonesia sendiri mengalami kerugian
akibat berlakunya ketentuan NAFTA. Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian berupa usaha untuk meningkatkan ekspor non-migas. Oke, terima kasih sobat yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.